Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Gifari dengan NIM 4202112101 dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi Diploma 4 Perencanaan Perumahan dan Pemukiman. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 dari Politeknik Negeri Pontianak. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa hormat kepada Ibu Rika Rianti, SHMH, selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya di sini ingin membuat video dengan tema Aku Cinta Tanah Air, subtema Sejarah Singkat Lambang Negara Republik Indonesia, yaitu Lambang Garuda Pancasila. Alasan saya memilih subtema ini karena kemungkinan masih banyak mahasiswa, orang umum, bahkan masyarakat hanya mengetahui bentuk dari lambang tersebut tetapi tidak tahu mengenai sejarah, arti, bahkan makna dari lambang tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke sejarah singkat. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Dirasakan perlunya Indonesia saat itu masih berbentuk Republik Indonesia Serikat memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Rencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio, yaitu Sultan Hamid II, dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, MA Pelau Pesi, Moh Natsir, dan RM Eng Purbajaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Setelah melalui sayembara, terpilih 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang dianggap menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Sultan Hamid II, Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara Republik Indonesia Serikat Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II lalu kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila atau disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Moh Hatta sebagai Perdana Menteri. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu, gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada halayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana atau Dullah melukis kembali rancangan tersebut. Setelah sebelumnya cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita.
atas masukan Presiden Soekarno, dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, lambang negara Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan. Ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga kini. Selanjutnya masuk ke arti dan makna dari simbol-simbol yang ada pada lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna kemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Selanjutnya perisai. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah putih, sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang dan pada ruang Pancasila adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam, artinya bangsa yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata, bulatan, dan persegi di bagian kanan bawah perisai berlatar merah, artinya hubungan sosial antar manusia yang terus berkesinambungan. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kanan atas perisai berlatar putih, artinya membina persatuan atas kebinekaan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lambangkan dengan kepala banteng di bagian kiri atas perisai berlatar merah, artinya simbol perjuangan sebagai alat produksi menunjang ekonomi rakyat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kiri bawah perisai berlatar putih, artinya kecukupan sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram selai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan. Bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Selanjutnya, lambang Pancasila memiliki makna mendalam dan nilai-nilai luhur pada setiap simbolnya. Yang pertama,
Makna simbol lambang Pancasila. Burung Garuda. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis dari sayapnya yang mengembang dengan sayapnya yang siap terbang. Melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Cengkraman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh sedang mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan yang diambil dari buku Sutasoma karya Empu Tantular ini menjadi slogan kekuatan bangsa Indonesia dengan perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Warna emas. Lambang Pancasila berbentuk burung Garuda dengan warna kuning emas. Warna tersebut melambangkan keagungan bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Jumlah bulu batang tubuh burung Garuda dalam lambang Pancasila mempunyai 17 helai bulu sayap kanan dan kiri, 45 helai bulu leher, 19 helai bulu pangkal ekor, dan 8 helai bulu ekor. Angka-angka tersebut menunjukkan tanggal kemerdekaan negara Indonesia yaitu 17 Agustus 1945 mempunyai makna historis untuk membangun proses penyadaran bagi warga negara Indonesia untuk menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Selanjutnya perisai. Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan. Ada garis melintang yang membagi perisai tersebut di ruang atas dan bawah. Lambang dari garis khatulistiwa yang membelah kepulauan Indonesia. Warna merah dan putih dalam perisai melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Warna merah berarti keberanian dan warna putih berarti kemurnian. Lambang perisai ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya, makna sila dalam perisai lambang Pancasila. Pancasila berasal dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang bermakna prinsip. Pancasila diartikan sebagai 5 prinsip yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Lambang perisai dalam Garuda Pancasila mempunyai makna dalam setiap silanya. Berikut maknanya. Lambang bintang. Lambang bintang merupakan simbol untuk sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Kedua, lambang rantai. Lambang rantai merupakan simbol untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran mempunyai arti keterkaitan bangsa Indonesia, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Ketiga, pohon beringin. Lambang pohon beringin merupakan simbol untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh. Jika dikorelasikan sebagai negara Indonesia, dimakna semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, sulur dan akar yang menjalar ke segala arah diartikan sebagai lambang keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Keempat, kepala banteng. Lambang kepala banteng merupakan simbol untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Filosofi lambang kepala banteng sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah lambang Pancasila. Kepala banteng ini diartikan orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Kelima, padi dan kapas. Lambang padi dan kapas merupakan simbol untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang ini merupakan simbol pangan dan sandang yang mempunyai makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Demikian penjelasan mengenai makna lambang Pancasila. Selanjutnya, jauh sebelum Indonesia merdeka, lambang Garuda sudah dipakai oleh Kerajaan Samudra Pasai yang berpusat atau tepatnya di Aceh Utara. Ternyata jauh sebelum digunakan secara resmi sebagai lambang negara, Garuda juga sudah dipakai sebagai lambang Kerajaan Samudra Pasai yang dulu kala berpusat di Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malikul Saleh pada abad ke-13
atau pada tahun 1267 Masehi. Lambang Kerajaan Samudra Pasai dirancang oleh Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin. Lambang burung itu bermakna siar agama yang luas, berani, dan bijaksana. Lambang Kerajaan Samudra Pasai berisikan kalimat tauhid dan rukun Islam. Rinciannya, kepala burung itu bermakna Bismillah, sayap dan kakinya merupakan ucapan dua kalimat syahadat, dan terakhir, badan burung itu merupakan rukun Islam. Sekian sejarah singkat, arti, dan makna Lambang Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.